Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Mitra kita, Kepala Desa Argosari, Bapak Arifin, dan yang terhormat pula seluruh tim penyuluhan hukum, serta yang terhormat Bapak, Ibu, peserta yang hadir dalam kegiatan di pagi hari yang berbahagia ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya, kita masih berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dalam kegiatan pengabdian masyarakat, meskipun harus dilaksanakan secara online. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat selalu. Pertama-tama, saya dan seluruh tim penyuluhan mengucapkan terima kasih bagi seluruh peserta yang menyempatkan hadir di kegiatan pengabdian masyarakat ini. Acara ini merupakan kegiatan pertama dari serangkaian acara pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 2021 dengan mengangkat tema penguatan peran pemerintah desa dalam pelayanan pendaftaran tanah bagi masyarakat untuk mewujudkan kepastian bagi pemegang hak atas tanah di Desa Argosari, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Berikut ini saya akan bacakan susunan acaranya. Yang pertama, pembukaan. Kemudian yang kedua, sambutan oleh mitra Bapak Sari. Kemudian yang ketiga, sambutan oleh ketua tim. Kemudian dilanjutkan yang keempat, penyampaian materi oleh Ibu Dr. Herlinda SH MKN. Kemudian yang kelima, dialog dengan peserta. Kemudian yang keenam, penutup. Sebelum kita melanjutkan ke acara selanjutnya, saya akan memperkenalkan moderator kita, Mas Iqbal Firdaus, untuk memimpin acara selanjutnya. Monggo, Mas Iqbal Firdaus, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Dina selaku host pada hari ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Kepala Desa Argosari dan juga yang terhormat kepada pemateri yang telah hadir, yaitu Ibu Herlinda. Pertama-tama yang saya ingin ucapkan terima kasih kepada Kepala Desa yang telah hadir dalam acara dialog pada hari ini dan menyediakan tempat untuk kita bersama belajar dan berdialog tentang permasalahan pertanahan. Sebelum lanjut dalam diskusi ini, ada lebih baiknya kita perkenalkan. Tak kenal maka tak sayang. Berikut ini ada 3 dosen dari tim penyuluhan, yaitu Ibu Herlinda, Dr. Herlinda SH MKN, bidang keahlian beliau adalah pertanahan, hukum tanah Islam, institusi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, lama mengabdi 13 tahun. Yang kedua, Bapak Setiawan Wicaksono, SH MKN, bidang keahlian adalah pertanahan, perancangan kontrak, alternatif penyelesaian sengketa, institusi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, lama mengabdi 10 tahun. Yang ketiga adalah CV dari Ibu Santi Rizkawati, SHMKN, bidang keahlian hukum acara perdata, hukum perjanjian dan jaminan, alternatif penyelesaian sengketa, institusi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, lama mengabdi 10 tahun. Adapun dari tim penyuluhan mahasiswa, yang pertama adalah Dina Fitriana, bidang keahlian agraria pertanahan, institusi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, lama mengabdi 3 tahun. Dan yang kedua, Leli Sultonia, bidang keahlian agraria pertanahan, institusi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, lama mengabdi 4 tahun. Yang ketiga adalah Ramadhani Devi Nuriana Sari, SH, bidang keahlian agraria pertanahan, institusi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, lama mengabdi 1 tahun. Dalam kesempatan ini ada lebih baiknya selanjutnya adalah kata sambutan bagi Kepala Desa. Monggo Bapak Kepala Desa Argosari. Mohon maaf Bapak Ibu.
Apakah suara saya kedengaran di ruangan? Monggo untuk selanjutnya kata sambutan bagi Kepala Desa Argosari. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada yang terhormat Bapak Ketua PBJ serta anggota, Bapak Ketua LPRD serta anggota, Bapak Ketua RT, Ketua RW, rekan-rekan perangkat desa Argosari yang saya hormati, tak lupa kepada Bu Linda selaku pemateri dari dosen Universitas Brawijaya Malang yang sangat saya hormati. Pertama-tama karena kita panjatkan puja dan syukur dan atas limpahan atau hidayah serta inayahnya kepada semua, sehingga dibagi satu masyarakat desa Argosari dalam acara program pengabdian kepada masyarakat dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya tahun 2021 dengan mengambil tema penguatan peran pemerintah desa dalam pelayanan tanah bagi masyarakat untuk mewujudkan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah yang ada di desa Argosari dalam keadaan sehat walafiat. Salam serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan yang baru besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat tidak harapkan selama ada di permukaan misteri kiamat. Kepada ibu yang saya hormati, atas nama Kepala Desa Argosari yang pertama mengucapkan terima kasih atas kehadiran panjenengan semuanya. Yang kedua kami mengucapkan terima kasih dari dosen Universitas Brawijaya Malang yang telah menyelenggarakan kegiatan yaitu program pengabdian kepada masyarakat
tentang penguatan peran pemerintah desa untuk pendataan atas tanah yang ada di desa Argosari. Mudah-mudahan kegiatan yang diselenggarakan dari Bapak Ibu Universitas Brawijaya Malang bisa membawa manfaat dan barokah khususnya kepada masyarakat kami, masyarakat desa Argosari, sehingga akhirnya tanah yang ada di desa Argosari semuanya mendapatkan atau mempunyai surat, sehingga dan akhirnya tidak ada sengketa tanah yang ada di desa Argosari. Kiranya ini saya dapat kami sampaikan, ada kurang lebihnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Desa. Untuk acara selanjutnya, kata sambutan dari Ketua Tim Penyuluh, yaitu Ibu Dr. Herlinda. Monggo, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Iqbal sebagai moderator. Kepada yang terhormat Bapak Arifin selaku Kepala Desa, selaku mitra kita kerjasama, yang terhormat kepada Bapak Ibu peserta penyuluhan hukum dari Desa Argosari, yang terhormat juga kepada Bapak Ibu dosen dan mahasiswa yang sebagai anggota tim penyuluhan hukum dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah, kita semua di pagi hari ini bisa berkumpul bersama di sini, meskipun dalam jarak yang berjauh-jauhan, tidak bisa bersama-sama di satu tempat, karena situasi yang masih pandemi saat ini. Alhamdulillah tetap bisa berjalan, yaitu dengan melalui daring seperti ini. Baik, kepada Bapak Arifin secara khusus terima kasih karena telah bersedia menjadi mitra bagi Fakultas Hukum untuk penyelenggaraan penyuluhan hukum ini. Adapun latar belakang sebenarnya pertama dari Fakultas Hukum sendiri, itu sebagai akademisi kami mempunyai tugas atau kewajiban yang masuk dalam Tridharma Perguruan Tinggi, di mana selain pendidikan dan pengajaran, kemudian penelitian, kami juga berkewajiban untuk melakukan pengabdian masyarakat. Nah, pengabdian masyarakat ini dengan maksud bahwa apa yang kami sampaikan, pendidikan pengajaran, kemudian kami teliti, diharapkan juga bisa kami berikan langsung kepada masyarakat. Nah, kemudian mengapa kami memilih Desa Argosari? Karena memang sebelumnya kita sempat terhubung dan kemudian kita berbicara dengan Bapak Kepala Desa, sehingga permasalahan tanah di mana kami memang ada program di bidang pertanahan gitu, penyuluhan hukumnya. Nah, di mana permasalahan tanah ini sangat umum ya, maksudnya gini, semua orang tidak bisa lepas dari permasalahan, maksudnya kebutuhan akan tanah gitu. Nah, seringkali ada banyak hal-hal yang memang perlu diketahui bersama berkaitan dengan masalah pertanahan ini, sehingga penyuluhan hukum ini bermaksud untuk menambah wawasan dan peningkatan peran. Kenapa peran pemerintah desa? Di sini pemerintahan desa menjadi bagian daripada pemerintahan secara keseluruhan, di mana
di dalam suatu bisa tegaknya suatu hukum gitu, keteraturan itu tidak lepas daripada peran-peran struktur hukum. Dalam salah satunya ini adalah pemerintahan desa, di mana jika dilihat dari keseluruhan, dari pusat, pemerintah pusat hingga ke desa ini ujung tombak begitu ya, sehingga memegang peranan penting sekali terhadap upaya-upaya tegaknya peraturan tentang pertanahan ini. Baik, terima kasih. Sekian sambutan dari saya. Kami mohon maaf jika di dalam penyelenggaraan ini masih banyak kekurangannya, terutama masalah komunikasi ini karena jaraknya mungkin pengaruh sinyal juga, jadi ada sedikit tersendat-sendat. Nah, Bapak Ibu semua, ini adalah rangkaian kegiatan. Jadi penyuluhan hukum ini adalah suatu rangkaian kegiatan di mana programnya tidak hanya 1 kali, tetapi bisa sampai 5 kali, di mana nanti kita akan tentukan waktu selanjutnya. Sehingga ini adalah permulaan, jadi perkenalan, kemudian kita adakan dialog. Nah, untuk di awal ini mungkin lebih memberikan wawasan secara umum tentang hukum tanah nasional. Demikian sambutan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Herlinda. Selanjutnya kita akan memasuki dalam pemaparan pemateri. Dan sebelumnya akan saya jelaskan terkait dengan penjelasan umum bagaimana tanah sebagai bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan masyarakat, yaitu ada aspek ruang dan juga aspek hukum. Aspek ruang merupakan aspek yang berkaitan dengan segala kegiatan manusia yang ada di atas maupun di bawahnya, seperti fungsi tanah sebagai tempat bermukim, sedangkan aspek hukum adalah aspek yang berkaitan dengan hak seorang warga negara untuk memiliki dan menggunakan tanah tersebut. Lanjut saja, tidak bicara lebih banyak, karena kita kehadiran ahli dari pemaparan materi, yaitu bidang pertanahan. Monggo Bu Herlin untuk menjelaskan pemaparan pematerinya. Baik, terima kasih. Saya izin share screen. Baik, Bapak Ibu, karena ini sebenarnya adalah gambaran umum, dan saya rasa saya sangat berkeyakinan Bapak Ibu semua sudah sedikit mungkin ada yang telah pernah mempelajari, membaca peraturan-peraturan tentang peraturan perundang-undangan tentang tanah. Nah, sebelum kita masuk ke materi pengenalan hukum tanah nasional, ini saya ingin sedikit mengingatkan kita kembali bagaimana hakikat tanah bagi manusia. Nah, tanah ini sangat penting bagi manusia. Kenapa? Sebagian besar manusia itu menjalani aktivitasnya itu di permukaan bumi ya, semasa hidupnya. Gitu. Jadi mungkin ada yang di atas laut ya, mungkin di udara, tetapi sebagian besar hampir semua itu di permukaan bumi. Dan adanya suatu negara itu karena adanya tanah, itu ada wilayah gitu. Nah, kemudian ketika manusia berakhir hidupnya, yaitu meninggal, manusia itu juga dimakamkan di bumi. Sehingga bumi dengan manusia ini memang tidak bisa dipisahkan seperti itu ya. Nah, ada banyak, jadi karena kita sangat perlu dengan tanah ini, ada banyak kepentingan manusia terhadap tanah. Nah, di mana kepentingan-kepentingan ini bertingkat-tingkat gitu ya. Pertama itu ada kepentingan pribadi manusia ya. Kemudian bertambah lagi karena ada kepentingan yang sama, ada kepentingan bersama. Kepentingan pribadi misalnya untuk kita dan keluarga kita, tempat tinggal, tempat hidup kita sehari-hari,
Itu kita penting punya di atas tanah kita. Nah, kepentingan bersama, jika misalnya dua bidang tanah, kemudian kita perlu jalan gitu ya, jalan bersama, di mana yang melewati itu tidak hanya keluarga kita, tetapi juga tetangga kita misalnya. Nah, ini masuk kepentingan bersama. Lanjut lagi, tingkat lagi kepentingan orang banyak. Misalnya jalan ini, jalan desa gitu ya, di mana yang lewat di situ tidak hanya 1-2 keluarga saja, tetapi hampir semua desa. Kemudian di mana misalnya seperti sekarang tanah yang Bapak Ibu sekarang ada di ruangan aula pemerintah desa Argosari, itu masuk sebagai kepentingan bersama ya. Jadi bersama-sama digunakan untuk kegiatan bersama, sehingga tanah di sini kepentingan bersama. Naik lagi kemudian kepentingan nasional. Kepentingan nasional itu kepentingan yang melibatkan seluruh wilayah Indonesia gitu, yang lingkupnya lebih luas. Sehingga seperti apa misalnya kepentingan kita misalnya adanya pelabuhan misalnya, di mana pelabuhan itu di pinggir di tanahnya itu kita butuh terminal atau stasiun begitu, di mana ini untuk bisa menghubungkan orang dari berbagai wilayah di Indonesia misalnya. Kemudian lanjut lagi kepentingan bangsa. Kita sebagai bangsa Indonesia butuh tanah gitu ya, butuh tempat, butuh rasa bersama gitu terhadap bangsa kita. Jadi misalnya ada bangsa lain misalnya warga negara asing yang ingin yang memerlukan tanah kita di wilayah kita di Indonesia, maka yang didahulukan yaitu kepentingan bangsa kita. Disinilah letak kepentingan bangsa. Lanjut lagi kepentingan negara. Di sana kita sebagai suatu negara, kita punya wilayah, sehingga kita berdaulat untuk memimpin wilayah kita gitu. Jadi sebagai negara, maka kita dihadapkan dengan negara-negara lain. Maka banyak sekali kasus-kasus di daerah perbatasan itu yang terjadi konflik perebutan wilayah begitu ya, wilayahnya digeser-geser gitu ya, yang sekiranya tanahnya itu, lokasinya itu langsung berbatasan dengan negara lain gitu. Lanjut kemudian, nah bagaimana hakikat dari tanah itu tadi? Fungsi tanah bagi manusia itu pertama itu buat pemukiman ya, kemudian produksi pangan, ada keperluan industri, ada juga untuk kepentingan umum gitu ya, dan lain-lainnya. Nah, yang berkaitan langsung dengan kita saat ini yaitu masalah tanah itu sebagai bagian dari harta atau aset ya. Jadi kepemilikan gitu ya. Nah, yang namanya tanah, yang namanya harta itu salah satunya tanah gitu ya. Nah, fitrah manusia yang suka dengan harta. Jadi ini adalah suatu yang alamiah gitu ya, sifat manusia alamiah. Siapa sih yang tidak suka tanah, tidak punya tanah gitu ya, pengen tambah tanah, pengen beli tanah. Di mana tanah ini apalagi misalnya ke depan karena tanah itu semakin orang-orang penduduk itu ya semakin banyak, semakin meningkat, sehingga tanah itu yang tetap ya semakin langka begitu, sehingga ada di sini unsur ekonominya. Wah, saya harus investasi nih, beli tanah misalnya. Saya dari Kota Malang kemudian saya beli tanah di Desa Argosari. Nah, ini ke depan nanti tanahnya bisa mahal begitu. Itu ada juga motif seperti itu, sehingga saya nabung gitu, nabung di mana tanah itu akan naik gitu harganya. Akan dibiarkan saja itu juga akan terus naik begitu ya. Nah, kemudian selain memang kita punya kecenderungan untuk suka dengan harta, memiliki tambah punya harta begitu ya, kita juga manusia ini fitrah dia itu untuk mempertahankan, menjaga dan melindungi hartanya, termasuk dalam hal ini tanah. Jadi sudah wajar gitu setiap manusia itu ingin mempertahankan. Jadi kalau misalnya nggak perlu banget atau tidak ada motif lain, misalnya ingin membeli tanah yang lain, mungkin berat untuk menjual atau menyerahkannya kepada orang lain. Nah, selanjutnya manusia ini berkaitan dengan tanah ya.
dari segi aspek agama ya, khususnya bagi umat Islam gitu ya, itu tanah itu kan harta ya, harta itu adalah amanah buat kita. Jadi di sini kita sebagai manusia itu diberi amanah oleh Tuhan untuk menjaganya gitu ya. Oleh karena itu bahkan ada di dalam hadis itu bahwa ketika orang mempertahankan hartanya itu dan dia harus berakhir hidupnya karena dia mempertahankan, maka dihitung sebagai syahid gitu ya, mati syahid. Artinya selain nyawa gitu ya, kalau kita itu harus melindungi nyawa sekuat tenaga, yang kedua itu melindungi harta gitu ya. Jadi harta ini juga karena ini amanah gitu ya. Nah, secara alami jadi gini, kalau tanah di awal mungkin Indonesia sebelum zaman dahulu sekali mungkin belum ada kerajaan, kehidupan yang masih sangat sederhana, itu tidak ada yang namanya harus didaftarkan, diumumkan, tidak ada. Jadi masing-masing cukup tahu gitu, begitu dia membuka lahan, dia yang menggarap, secara pribadi dan keluarga mengakui bahwa ini tanah saya karena saya yang sudah melakukan penggarapan gitu ya. Saya yang sudah menanam gitu di atas tanah ini, maka saya memiliki. Kemudian orang-orang sekitar yang berinteraksi langsung dengan kita dan melihat kita tiap hari begitu ya, berurusan atau menggarap, mengolah tanahnya, itu secara alami tanpa ngomong juga akan mengakui, oh iya, ini tanahnya saya misalnya ya, tanahnya tetangga saya begitu. Nah itu secara lisan begitu, tanpa harus diomongkan. Jadi tahu sama tahu lah ya gitu ya, zaman dulu seperti itu. Nah, secara lisan. Nah, sayangnya gitu ya, dengan cara-cara seperti ini sebenarnya tidak ada masalah begitu. Toh kita sama-sama tahu ini tanah kita. Sayangnya manusia itu pada kenyataannya lemah. Lemahnya di mana? Manusia itu usianya tidak abadi gitu ya, nggak ada orang yang eternal gitu, abadi, nggak akan meninggal. Pasti ada waktunya dia akan berakhir hidupnya, meninggal begitu. Kemudian manusia biarpun masih ada usianya, dia sering lupa juga gitu. Kadang lupa gitu dengan yang benar tuh seperti apa. Kemudian ada juga sisi sifatnya manusia yang kuat kadang mengabaikan yang lemah. Dia tahu yang benar tapi dia tidak menyampaikan misalnya. Ada juga itu itu sifat manusia ya. Kadang-kadang seperti itu. Nah, karena setiap manusia yang satu dengan yang lain itu punya motif atau punya kepentingan yang berbeda-beda terhadap suatu bidang tanah, maka kadang timbul permasalahan gitu. Nah, permasalahan itu mulai yang dari biasa tingkat sampai jadi konflik begitu ya. Karena itu dalam hal ini makin lama yang dulunya tidak perlu ada aturan gitu, cukup tahu sama tahu, dilanjutkan dengan butuh hukum untuk mengatur masalah penguasaan dan pemilikan tanah ini. Kenapa? Manusia semakin bertambah jumlahnya, semakin meningkat, kemudian jumlah tanah terbatas gitu, nggak bertambah-tambah gitu. Hanya tinggal bagaimana manusia mengolah tanahnya itu supaya terpenuhi semua kebutuhan tadi yang dari level dari tingkat kepentingan pribadi sampai ke tingkat negara. Ini kalau bisa harus semuanya terpenuhi semua, tidak ada yang dirugikan gitu. Nah, ini berkaitan dengan kita kerjasama dengan mitra sebagai pemerintah desa ini, bagaimana perannya sebenarnya. Nah, pemerintah ini kan dari pusat, kemudian provinsi, kabupaten, turun ke kecamatan. Nah, di bawah sekali ini yang berhubungan langsung dengan masyarakat itu adalah pemerintah desa. Sementara berkaitan dengan tanah secara lembaga itu di bawah pemerintah pusat itu, bagian dari pemerintah pusat di bawah presiden itu ada Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional. Ini khusus yang mengurusi masalah pertanahan. Di bawahnya ada Sekjen, kemudian ada Kanwil, ada Kantah. Kanwil itu kantor wilayah di tingkat provinsi, kemudian di tingkat kotanya ada kantor pertanahan begitu. Nah, sebenarnya masing-masing sudah punya peran sendiri memang mengurus, tetapi dalam hal ini yang namanya berurusan dengan masyarakat semua tidak cukup hanya lembaga-lembaga yang sudah ada ini.
Tetapi sebenarnya pemerintah desa ini punya peranan yang cukup besar gitu, Mbak, sangat besar dan sangat penting gitu ya perannya. Ini salah satu dasarnya itu ada berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 ya. Salah satu fungsi kepala desa adalah melakukan pembinaan, salah satunya di bidang pertanahan. Nah, karena itu saya rasa sangat tepat sekali diadakan kerjasama penyuluhan hukum ini, sehingga Bapak Kepala Desa atau pemerintahan desa secara keseluruhan bisa menjalankan fungsinya. Dan sekaligus ini juga kami sebagai akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya itu juga bisa melaksanakan tugas kami dalam melakukan pengabdian masyarakat. Alhamdulillah, sehingga ketemu di sini ya Bapak Ibu. Baik, karena ini bentuknya kan ini peran, jadi yang dikuatkan itu perannya. Bagaimana bisa peran ini bisa terlaksana dan berjalan? Ada upaya, yaitu salah satunya adalah peningkatan pengetahuan atau wawasan daripada perangkat desa, pemerintahan desa ini. Mulai dari semuanya keseluruhan. Harapannya seperti apa? Harapannya ketika ada suatu keperluan atau ada permasalahan di tingkat masyarakat desa Argosari, maka yang sudah pernah ikut ini bisa memberikan saran, bisa memberikan arahan, bisa. Jadi karena kalau memang masyarakat itu mungkin banyak kesibukan misalnya. Kalau harus pergi dulu ke suatu tempat yang jauh, misalnya ke kampus Brawijaya, karena di kampus Fakultas Hukum Brawijaya itu juga kita ada lembaga juga, BKBH itu yang bisa menerima juga kalau ada yang mau konsultasi. Tetapi kan butuh waktu, kemudian jaraknya lumayan, begitu, kemudian belum lagi banyak kesibukan masing-masing, sehingga dengan kegiatan ini mudah-mudahan diharapkan ada menambah wawasan daripada seluruh perangkat desa, pemerintahan desa untuk dapat menjalankan perannya itu. Baik, selanjutnya untuk materi awal itu saya dalam hal ini bertugas untuk menyampaikan, Bapak Ibu, saya mohon maaf, ini bukan kuliah, tetapi hanya ya sekedar pembukaan begitu ya Bapak Ibu. Sebelum kita masuk nanti materi-materi selanjutnya. Jadi sebenarnya lebih kepada nanti setelah ini kita dialog seperti itu ya. Baik, pertama itu saya ingin menceritakan tentang sejarah hukum tanah nasional. Kenapa kita penting belajar sejarah? Supaya kita tahu, oh kenapa harus ada aturan tentang ini gitu. Karena ada kalau Al-Quran itu kan ada asbabul nuzulnya. Setiap aturan tuh ada asbabul nuzul. Nah, sejarah hukum tanah ini juga begitu. Rangkaiannya sangat panjang. Jadi sebelum ini saya buat timeline ya, urut-urutan waktu. Pertama itu sebenarnya sebelum kolonial datang gitu ya, bangsa Belanda datang ke Indonesia jauh sebelumnya. Itu kan VOC kan datangnya itu kan 1602 ya. Waktu itu mereka niatnya mau cari rempah-rempah untuk mereka berdagang begitu ya. Nah, jauh sebelum itu, sebelum 1602 itu sebenarnya di Indonesia sudah ada kerajaan-kerajaan begitu ya. Sudah ada ya masyarakat tradisional. Nah, di situ sudah ada hukum kebiasaan di daerah-daerah itu yang mengatur masalah tanah gitu ya. Jadi sebenarnya kan hukumnya itu kan bagaimana masyarakat itu melihat tanah ini. Jadi sesama-sama mereka membuat aturan gitu ya. Karena waktu yang jadi harus seperti apa itu sudah alamiah begitu ya di antara masyarakat itu. Apalagi kalau di dalam masyarakat itu sudah ada pemimpinnya misalnya, raja-raja misalnya. Maka biasanya di kerajaan atau di pemerintahan yang masih bersifat tradisional itu atau masyarakat adat itu biasanya juga ada aturan tentang tanah yang sudah ada berlangsung gitu ya, sudah hidup gitu. Nah, datanglah bangsa Belanda, bangsa pedagang-pedagang VOC itu ke Indonesia. Awalnya hanya ingin berdagang, tapi lama-lama
nggak cuma nyari ya, kita juga butuh tanah nih untuk membuat kebun-kebun, jadi produksi sendiri gitu. Awalnya belum produksi sendiri, awalnya masih meminta masyarakat Indonesia, masyarakat pada waktu itu sebelum Indonesia merdeka ya, untuk menanam sesuai dengan kebutuhan mereka. Ya awalnya dengan kerja paksa ya. Nanti saya bagi ini masa kolonial, kemudian masa transisi. Jadi merdeka, Indonesia merdeka, kemudian adalah masa transisi, kemudian setelah transisi itu undang-undang tentang tanah itu lahir, baru selanjutnya hingga saat ini ya ada UUCK di sini, Undang-Undang Cipta Kerja yang Bapak Ibu kemarin mungkin melihat berita yang terjadi ya, banyak penolakan begitu, tapi ini saya masukkan karena ini juga berkaitan nanti ada perubahan-perubahan berkaitan dengan peraturannya. Kita lihat bagaimana sebenarnya masa kolonial. Nah, ini dia. Tahun 1602 sampai 1799 itu terbentuknya VOC kan, diberi kedaulatan penuh. Jadi mereka datang ke wilayah Nusantara ya, kita bilangnya Nusantara karena belum jadi Indonesia ya. Itu mereka mengadakan perjanjian-perjanjian dengan negara-negara dan raja-raja di Asia. Jadi kan kerajaan-kerajaan, nah mereka bikin perjanjian-perjanjian. Kemudian mereka tuh mempunyai dan memelihara tentara. Jadi mereka itu padahal sebuah badan usaha ya, semacam organisasi perdagangan, tapi mereka tuh punya kekuasaan yang luar biasa. Mereka punya tentara sendiri, bayangin aja ya. Mereka punya. Selain itu, mereka juga bisa mencetak dan mengeluarkan uang. Enak banget ya. Jadi kalau berapa dia butuh uang, dia cetak sendiri, gitu ya. Dia cetak. Dan mereka ini juga bisa mengangkat gubernur. Nah, udah seperti negara jadi akhirnya kan. Nah, kemudian mereka juga mengangkat pegawai-pegawai tinggi lainnya. Gitu. Tentu saja ada upaya-upaya pemaksaan, perang-perang gitu ya, ketika dia mau masuk gitu ke suatu wilayah, kalau daerah itu tidak bisa diajak kompromi, pasti ada gencatan senjata semacam itulah, perang begitu ya, tingkat lokal begitu. Nah, ketika kalah gitu ya, dari pihak kerajaan tertentu itu kalah, ya mau tak mau mendengarkan dari mereka yang sudah menang begitu. Nah, apa yang mereka lakukan ya? Kebijakan VOC yang berkaitan dengan politik pertanian waktu itu sangat membuat sengsara rakyat pada waktu itu ya. Mereka ada kontingenten namanya, pajak hasil pertanian. Jadi yang disuruh nanam siapa, yang dipajakkan siapa. Jadi mereka minta. Jadi kalau pajak itu ya hasil panen dari rakyat ini dipajakin sama mereka gitu, diambil untuk mereka. Kemudian ada juga verplichte leveranten, kewajiban menyerahkan hasil pertanian dengan harga mereka sendiri. Jadi mereka itu luar biasa menghisapnya ya. Yang nanam petani, rakyat-rakyat, kemudian dia nentukan harganya. Tentu saja harganya rendah gitu ya, karena yang dipentingkan adalah kebutuhan mereka gitu. Nah, kemudian ada juga kerja rodi, di mana ini banyak sekali yang menjadi korban ya. Kasihan sekali gitu kerja rodi ini. VOC itu sering perang, curang, kasnya kosong gitu ya. Bersaing dengan Inggris dan Prancis. Nah, tetapi pada saat itu ternyata ya VOC ini kelakuannya tuh dapat terkabar lah ya di Belanda sana. Itu banyak yang nggak setuju sebenarnya. Banyak yang setuju, ada juga yang mendengar dari Multatuli ini yang menulis. Jadi pemerintahan Johannes van der Bos itu ada program pada masa itu ya. Ini sebelumnya, akhirnya VOC ini dibubarkan. Kenapa? Korupsi, curang, luar biasa zolim mereka ya. Akhirnya mereka minta mereka dibubarkan, bubar mereka ya. Nah, kemudian selanjutnya pada 1830 ini ada tanam paksa lagi program kultur stelsel namanya. Nah, dikritik oleh Multatuli ini. Edward Douwes Dekker ini menulis semacam novel begitu ya.
dia menceritakan kenyataan yang terjadi sebenarnya di Hindia Belanda ini. Kan orang dari kerajaan sana, masyarakatnya, pemerintahnya di sana pikir baik-baik saja gitu, datang ke Indonesia, datang ke Nusantara tempat di Hindia Belanda, mereka bilangnya itu ya kemanusiaan. Pada waktu itu di Belanda sendiri juga sedang naik juga ya isu-isu atau permasalahan HAM gitu, hak asasi manusia gitu. Kita nggak boleh ini. Jadi di negaranya sendiri di sana juga banyak yang nggak setuju sebenarnya dengan kelakuannya mereka ini di Hindia Belanda. Nah, salah satunya dengan Multatuli ini yang membuat cerpen gitu ya, dan dibaca dan banyak orang terperanjat begitu. Ternyata begini rupanya di Hindia Belanda, banyak orang yang menderita, banyak rakyat yang ya itu kan manusiawi gitu ya, ada yang terpanggil hatinya dan nggak setuju gitu ya. Nah, kemudian pada waktu itu ketika tahu itu ya, diperintahkan kepada gubernur jenderal supaya dilarang menjual tanah. Kalau dulu itu pemerintah yang boleh menyewakan tanah, sehingga begitu luasnya mereka kekuasaannya, mereka menjual tanah kepada pengusaha-pengusaha ya. Nah, dikecualikan tanah sempit bagi perluasan kota dan untuk industri. Gubernur jenderal boleh menyewakan berdasarkan peraturan ordonansi, dikecualikan tanah milik Bumi Putra. Kalau dari segi ininya, tujuannya ya, kalau yang dinyatakan itu kan kelihatan sebenarnya karena desakan dari Belanda sendiri, dari orang-orang yang tidak setuju dengan perbuatan yang menyiksa atau menghisap dan zolim gitu ya kepada rakyat pribumi, sehingga mereka terpaksa membuat aturan bahwa oh ya, untuk pribumi itu nggak boleh, tanahnya nggak boleh untuk disewakan, untuk dijual, tanah-tanah ulayat begitu ya. Kemudian kita lanjut nih masa transisi. Nah, baru setelah itu oh ya, di masa sebelum merdeka itu tadi ya, ada yang namanya kita ada undang-undang agraris wet namanya tahun 1870 itu di sana ada diatur juga tentang masa waktu tanah ya yang diberikan kepada pengusaha-pengusaha Belanda. Jadi pada saat itu peraturan itu dibuat memang untuk memfasilitasi pengusaha-pengusaha yang dari Belanda, dari Eropa, dari mana-mana itu untuk bisa, kalau sebelumnya itu dia hanya bisa sewa, dan sewa itu hanya 20 tahun gitu ya. Jadi bagi pengusaha itu 20 tahun kan sebentar ya, apalagi kalau tanaman keras begitu. Sehingga mereka itu menuntut minta lebih lama. Nah, dengan keluarnya Agraris Wet 1870 itu, maka diperpanjang jadi dikasih hak herfah namanya. Yang sekarang mirip dengan hak guna usaha ya Bapak Ibu. Nah, untuk perkebunan besar ya luas dan itu waktunya 75 tahun. Sehingga waktunya lebih panjang gitu ya. Nah, selanjutnya proses berjalan gitu ya. Ada juga pernyataan domain verclearing ya, agraris Besluit namanya, keputusan pemerintah pada waktu itu. Di situ ada pernyataan domain. Jadi gini, siapa yang tidak bisa membuktikan tanahnya itu bukti tanahnya gitu ya, maka diambil alih oleh negara gitu. Nah, pada waktu itu, pada masa kolonial ini, itu hukum yang berlaku terhadap tanah itu beda-beda, Bapak Ibu. Jadi kalau untuk orang-orang Belanda itu berlaku hukum barat gitu, hukumnya mereka ya. Tapi kalau untuk pribumi itu berlaku hukum adat gitu. Jadi ada perbedaan-perbedaan. Tetapi masalahnya kalau memang jadi gini, ada aturan bahwa orang-orang pribumi itu tidak boleh menjual tanahnya atau mengalihkan tanahnya itu kepada non pribumi. Nah, ini kan pesan dari pemerintah di Belanda supaya orang-orang pribumi ini dilindungi haknya begitu ya. Karena itu tadi ya banyak yang nggak setuju dengan keputusan yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda itu, ada aturan tidak boleh, dilarang mengalihkan. Tetapi masalahnya kalau mereka menikah, nah misalnya
peralihannya itu karena warisan itu boleh gitu. Sehingga pada waktu itu banyak sekali warga negara asing, yaitu orang-orang Belanda itu yang menikahi pribumi. Nah, ketika dia menikahi pribumi, otomatis kan anaknya jadi londo ya, jadi campur juga hartanya. Itu akhirnya nggak juga selesai masalah ya. Sehingga sampai Indonesia merdeka, kemudian proklamasi ya, kita mengalami transisi kan. Nah, satu sisi kita sudah merdeka ya, tapi peraturannya masih peraturan zaman Belanda. Kan namanya. Nah, peraturan yang dibuat pada masa Belanda itu kebanyakan itu cenderung berpihak kepada kepentingan mereka begitu. Sehingga banyak sekali peraturan yang merugikan pribumi gitu ya di sini. Nah, ketika kita sudah Indonesia merdeka, proklamasi, dan kita belum punya nih hukum sendiri. Waktu itu masih dualisme, kita bilangnya dualisme hukum. Kenapa? Karena satu sisi tanah itu ada hukumnya yang dipakai adalah hukum Belanda, satu sisi lagi ada hukum adat, hukumnya pribumi. Yang repot itu ketika tanahnya itu beralih kepada bukan pribumi, atau tanah itu beralih karena warisan itu tadi ya, karena perkawinan beralih kepada non pribumi, tapi sebenarnya tanahnya tanah adat begitu. Jadi terjadi tidak pasti gitu loh. Jadi tidak ada kepastian gitu. Ini sebenarnya ikut hukum mana begitu kan? Nah, pada masa transisi dengan adanya proklamasi maka terbentuk kan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Judulnya Negara Kesatuan, berarti dari ujung barat di Sumatera sampai ke Papua itu dulu Merauke mungkin, tapi belum masuk pada waktu itu kesatuan. Jadi sebagai negara yang satu. Nah, ada aturan peralihan bahwa ketika belum ada aturan yang baru, maka berlaku hukum lama. Jadi kalau kita ketika ada permasalahan, hukum baru belum ada, ya mau tak mau kita pakai hukum lama gitu ya, hukum lama. Tetapi di situ dinyatakan bahwa perlu disesuaikan. Jadi kalau yang jelas-jelas itu bertentangan dengan prinsip kita sebagai negara yang merdeka, maka itu nggak berlaku begitu. Nah, kenyataannya hukum agraria kolonial, hukum tanahnya tersusun berdasarkan tujuan dan sendi-sendi pemerintah kolonial yang merugikan, udah jelas ya. Kemudian bersifat dualisme. Nah, masalahnya ada hukum antar golongan. Jadi banyak sekali karena beda-beda ya orangnya, subjeknya. Nah, kemudian jadi macam-macam hukum pada waktu itu yang berlaku gitu ya. Kemudian hak-hak atas tanah itu tadi kan masing-masing sistem hukum ya, misalnya hukum Belanda gitu ya, hukum Barat, dia beda-beda nama tanah-tanah haknya itu. Ada yang Hegendom, ada Opstal, ada Gebruik, ada Bruiken gitu ya, ada Opstal gitu ya, ada Erfah gitu. Nah, kemudian sementara ada juga hukum tanah adat yang tunduk pada hukum adat ya. Ada maaf, ini bukan yayasan, tanah yasan ya, tanah kas desa atau tanah gogolan, tanah pangunan. Ini di berbagai daerah di Jawa saja bisa berbeda-beda antara Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat ya. Apalagi jika di Sumatera misalnya ya. Kalau Jawa dan Madura ini selalu kadang-kadang sama ya, peraturannya itu satu. Jadi untuk Jawa dan Madura, baru kemudian untuk luar Jawa dan Madura, misalnya Kalimantan, Sulawesi itu beda-beda. Dan itu setiap hukum tanahnya itu berbeda-beda juga setiap daerah, sesuai dengan adat kebiasaan masing-masing gitu ya. Nah, di satu sisi kan waktu sebelum Indonesia merdeka itu kan ini ya, orang-orang itu, penduduk Indonesia itu dibagi 3 golongan. Satu, golongan pribumi. Pertama, golongan Eropa ya. Eropa itu ya Belanda, Inggris, dan itu kemudian Timur Asing. Timur Asing itu ada Cina, ada Arab, ada India. Ada mana lagi ya? Ya itulah pokoknya Timur Asing. Kemudian baru pribumi. Kita ini pribumi begitu. Nah, tiga ini hukumnya beda-beda gitu. Jadi sampai Indonesia merdeka itu
Nah, ketika Indonesia merdeka kan sudah apa ya, tidak ada lagi penggolongan, yang ada cuman WNI dan WNA. Di sini terjadi perubahan kan ya. Nah, kemudian hak jaminan. Jadi pada masa transisi kita belum ada peraturan tentang hukum tanah nasional. Ini jaminannya juga beda kan, tanah itu bisa kita jaminkan ya. Kalau misalnya kita butuh dana, kita butuh keperluan kita, kemudian tanah, kita punya bidang tanah, maka tanahnya itu bisa dijaminkan. Nah, dijaminkan itu pada masa itu ya, pada masa Indonesia telah merdeka dan belum ada aturan yang baru, maka hukum yang berlaku itu beda. Jadi kalau hukum apa namanya, hukum barat, tanahnya itu misalnya tanah eigendom namanya ya, maka kalau dia mau dijaminkan namanya hipotek. Nah, ya apa, kalau itu adalah tanah yang tunduk pada hukum adat, maka yang disebut dengan kredit verban begitu ya. Nah, kemudian berbeda-beda ini kan jadi jadi permasalahan tersendiri. Belum lagi masalah pendaftaran tanah. Jadi itulah ya kekurangan dari kita masyarakat pribumi ini dibandingkan dengan hukum yang tunduk pada hukum barat. Kalau dari Belanda itu memang sudah sejak lama itu pendaftaran tanah itu mereka sudah lakukan begitu, sehingga tanah-tanah dengan hak barat itu mereka sudah terdaftar. Sementara di kita di pribumi memang tidak familiar karena kita pada dasarnya ya, jadi bagaimana seorang itu melihat tanah, suatu bangsa melihat tanah itu akan mempengaruhi bagaimana hukumnya itu mengatur. Jadi kalau dari Barat, dari Belanda begitu, karena dia individualis ya, jadi sangat memikirkan kepentingan dia terhadap tanah itu sehingga dia butuh harus segera didaftar, takut nanti terancam. Sementara kalau kita pribumi itu karena targetnya atau orientasinya itu ini untuk kita keperluan bersama, merasa aman gitu ya. Insya Allah aman lah biarpun nggak didaftarkan begitu ya. Karena kita sifatnya sosial ya, maksudnya jiwa komunalnya itu sangat terasa. Kita gotong royong, kita masalah tanah nggak jadi permasalahan besar begitu ya. Jadi pada waktu itu maka memang di dalam masyarakat pribumi pada waktu itu nggak terlalu penting itu pendaftaran tanah. Meskipun pada waktu itu ada disiapkan dari pemerintah Belanda untuk melakukan pendaftaran tanah. Nah, kalau di dalam hukum barat itu kan ada pendaftaran tanah, kemudian kita juga ada ya, sebenarnya di pribumi juga ada pendaftarannya juga. Tapi itu dulu pendaftaran tanah yang disiapkan oleh pemerintah Belanda itu sebenarnya bukan maksud untuk ini kepastiannya mereka, kepastian pribumi, tapi yang disiapkan oleh Belanda ini untuk kepentingan mereka, biar mereka mudah ambil pajak gitu ya. Jadi kalau misalnya berapa luasnya, jadi makin pasti pula pajak yang akan disetorkan kepada pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu. Nah, lahirlah UPA. Jadi prosesnya panjang ya Bapak Ibu. Jadi kita merdeka tahun 1945. Sampai kita punya Undang-Undang Pokok Agraria itu tahun 1960. Berarti sekitar 15 tahun ya. Jadi prosesnya panjang. Jadi memang terus terang maksudnya kalau dari sisi sejarahnya ya, hukum tanah kita ini, peraturan UPA kita ini, Undang-Undang Pokok Agraria kita ini lama sekali proses pembentukannya. Jadi betul-betul dipikirkan secara matang gitu. Beda dengan zaman sekarang ya Bapak Ibu. Pemerintah mengeluarkan peraturan itu cepat gitu ya, singkat, bahkan banyak yang nggak tahu-taunya sudah dikeluarkan, sudah diumumkan dan berubah-berubah gitu. Pada waktu itu untuk Undang-Undang Pokok Agraria ini berapa panitia gitu. Jadi prosesnya panjang gitu ya. Sampai akhirnya jadi pembahasannya itu sampai berapa kali panitia bubar, tapi memang melakukan penyelidikan dulu, penelitian dulu bagaimana. Karena gini, tidak mudah gitu ya kalau kita membuat suatu hukum yang sifatnya bisa berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Karena kan memang kenyataannya setiap daerah itu beda-beda.
sebutan hak miliknya itu beda-beda, buktinya beda-beda, gitu ya. Macam-macam haknya itu beda-beda, begitu. Nah, terus kita mau bikin hukum yang berlaku bagi seluruh wilayah Indonesia. Kita melakukan unifikasi. Nah, unifikasi itu jadi satu wilayah yang berbeda-beda itu dipakai hukum yang sama, khususnya masalah hukum administrasi. Gitu. Ini untuk memudahkan. Nah, kemudian apa yang dilakukan ketika UPA lahir? Nah, Undang-Undang Belanda tentang tanah ya agraria ini tadi dicabut otomatis ya. Peraturan Domenverklaring dicabut, kemudian keputusan Raja dicabut, buku BW juga tentang tanah kan ada itu di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu tentang tanah 55, 70 dan seterusnya itu juga dicabut otomatis tidak berlaku lagi. Nah, gimana UPA ini Undang-Undang Pokok Agraria ini? Ini adalah sebagai kebijakan dasar kita untuk menentukan penyusunan hukum agraria nasional. Jadi ini dasar. Sehingga kalau nanti kita mau bikin lagi peraturan yang berkaitan harus melihat ke UPA ini. Nah, di dalam UPA ini berdasarkan penggodokan dan pengkajian yang mendalam, ini di dalamnya mengandung nilai-nilai Pancasila. Di mana Pancasila inilah yang merekatkan kita dari seluruh rakyat Indonesia yang berbeda-beda budaya, beda agama, beda kultur ini ya. Nah, apa sebenarnya isi dari Undang-Undang Pokok Agraria ini? Ada pertama itu tentang hak-hak atas tanah, ya. Diatur juga tentang tata guna tanah, bahwa tanah itu harus direncanakan. Kemudian juga ada ini pendaftaran tanah, karena mau tidak mau harus dilakukan untuk kepastian hukum ini tadi ya. Kemudian bagaimana tentang pencabutan hak atas tanah. Jadi orang yang punya tanah itu nggak boleh sembarangan dicabut gitu ya, karena itu zolim. Maksudnya haknya dia kemudian nggak boleh sewenang-wenang. Karena tanah kepemilikan itu bagian dari hak asasi manusia yang harus dijaga, dihormati, dilindungi begitu ya. Nah di situ juga diatur tentang hak tanggungan, masalah jaminan tadi. Kalau sebelumnya itu antara jaminan atau pembebanan hak untuk tanah barat dengan pribumi itu beda-beda, dengan adanya hak tanggungan ini satu gitu. Ada juga kemudian tentang land reform, Bapak Ibu. Nah, tentang land reform ini sudah lama sebenarnya ini politik pemerintah Indonesia berkaitan dalam rangka masalah kepemilikan tanah yang melampaui batas gitu ya. Pada waktu dulu banyak sekali orang-orang yang punya tanah berlimpah begitu luas, tapi satu sisi ada yang tidak punya tanah sama sekali begitu. Nah ini ada di dalam UPA, di dalam Undang-Undang Pokok Agraria diatur. Kemudian juga diatur tentang perwakapan tanah milik, di situ juga diatur. Jadi di UPA ini memfasilitasi semua yang menjadi keperluan rakyat Indonesia berkaitan dengan tanah ini tadi. Nah, lalu Bapak Ibu, singkat saja bahwa di dalam hukum tanah kita saat ini itu mengandung asas-asas atau prinsip-prinsip. Apa saja prinsip-prinsip itu supaya apa? Ketika dibuat peraturan atau kebijakan berkaitan dengan tanah yang di bawah dari undang-undang ini, maka kita tidak boleh, pemerintah itu atau pembentuk peraturan perundang-undangan itu tidak boleh melewati prinsip-prinsip yang sudah ditetapkan ini. Tentunya pemilihan prinsip ini melalui proses pengkajian yang mendalam, kemudian latar belakang kita juga mempengaruhi. Misalnya ini ada asas kebangsaan gitu ya. Nasionalitas ya, bangsa itu kan bahasa Inggrisnya nation, jadi nasionalitas kalau di Indonesia bahasa Inggrisnya kemudian di Indonesia kan, atau asas kebangsaan. Ini apa maksudnya? Bahwa tanah ini milik bangsa Indonesia. Jadi yang paling tinggi itu kedudukan tanah seluruh wilayah Indonesia ini adalah milik bangsa. Sehingga kalau misalnya ada bangsa lain yang mau datang menduduki itu nggak bisa. Gitu. Nah ini tercermin dalam apa? Ketika pengaturan tentang tanah, gimana kalau orang asing, WNA mau punya tanah, boleh nggak dia punya hak milik? Nah di aturan kita nggak boleh. Kalau dia warga negara asing dia tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Kita sudah cukup pengalaman kita yang panjang dijajah sama bangsa asing waktu itu. Kenapa ada di negara lain orang asing boleh punya milik?
Karena bisa jadi sejarahnya berbeda. Mereka adalah negara orang-orang yang menjajah misalnya, jadi nggak masalah. Misalnya seperti di di Australia misalnya, kemudian di New Zealand gitu, di mana yang menduduki, yang berkuasa itu negara yang menjajah begitu. Sehingga mereka ya kalau mereka bikin peraturan seperti itu sama saja menghalangi diri mereka sendiri untuk punya hubungan dengan tanah itu. Nah, sementara kita Indonesia, kita adalah negara yang pernah dijajah, pernah tersakiti, pernah menderita, sehingga kita posesif ya, sangat melindungi memeluk erat kepemilikan bangsa ini, yaitu tanahnya itu tadi. Nah, kemudian kedua ada prinsip atau asas hak menguasai negara. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa di sini negara itu diberi kekuasaan untuk mengatur, merencanakan, menentukan apa saja yang diatur. Kenapa kalau diserahkan kepada orang perorangan nanti jadi kacau, sehingga negara yang harus mengatur masalah ini. Apa yang diatur? Macam-macam hak atas tanah yang bisa diberikan kepada orang atau badan hukum. Jenis-jenisnya seperti apa? Dengan apa penentuan ini? Meneliti hak atas tanah yang ada di Indonesia itu seperti apa dan lihat apa yang sama begitu. Maka nama itu misalnya ada hak milik, ada hak guna bangunan. Ini jenis-jenisnya itu negara yang membuat. Jadi nggak boleh ada selain negara yang membuat misalnya, oh saya mau bikin jenis hak baru deh gitu. Kecuali memang hak itu sudah hidup, sudah tumbuh sebelum Indonesia merdeka, memang sudah ada di daerah-daerah misalnya ya. Maka itu diakui keberadaannya gitu. Tetapi dari ketika kita mau didaftarkan begitu, itu tetap yang digunakan adalah hak-hak yang sudah ditentukan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan. Kemudian apalagi hubungan. Mohon maaf Ibu, waktu tinggal 2 menit lagi Bu. Oh baik, saya cepat saja. Itu hubungan manusia dengan tanah ya, warga negara Indonesia dengan tanah, kemudian mengatur juga hubungan antara orang dengan orang yang berkait tanah. Selanjutnya adalah prinsip asas pengakuan hak ulayat. Nah, di sini di dalam UPA ini diakui. Jadi ada tanah-tanah yang masuk dalam lingkup masyarakat adat atau ulayat itu diakui selama masih ada gitu. Kemudian ada asas berdasarkan hukum adat, sehingga dasar-dasarnya itu bagaimana di dalam masyarakat itu menerapkan dalam hukum tanah itu melihat sendi-sendi atau kebiasaan-kebiasaan di dalam masyarakat adat, meskipun namanya berbeda, tetapi unsur-unsur yang digunakan tetap sama. Selanjutnya yang kelima adalah asas fungsi sosial. Di sini fungsi sosial sudah jelas bahwa kita banyak kepentingan terhadap tanah ya, selain pribadi sampai ke tingkatan negara begitu ya. Sehingga nggak boleh kita itu hanya memikirkan untuk diri kita sendiri tanah itu, tapi atau kita saya mau terlantarkan aja tanah saya sendiri kok, terserah saya, enggak boleh. Kenapa? Karena ketika kita tanah itu tidak digarap, tidak dimanfaatkan, maka rugi. Rugi harusnya ini bisa menghasilkan minimal untuk keluarganya, maksimal ya untuk seluruh bangsa ini gitu ya. Kemudian maka ada juga kan untuk keperluan-keperluan yang bersama gitu, untuk sosial, keperluan untuk ibadah, untuk itu bisa disiapkan. Kemudian ada asas land reform yang tadi sudah dijelaskan, kemudian ada asas kepentingan umum, pengadaan tanah untuk, jadi tanah itu bisa dicabut karena untuk kepentingan umum gitu ya, membuat jembatan, membuat bangunan-bangunan yang untuk pemerintahan, misalnya untuk stadion, lapangan olahraga dan semacamnya ya. Kemudian asas tata guna tanah, di sini diatur bahwa semua tanah wilayah Indonesia ini nggak harus direncanakan. Supaya apa? Supaya bisa maksimal. Karena negara ini diamanahi oleh seluruh rakyat Indonesia itu supaya tanah yang digunakan ini bisa memberi kesejahteraan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Yang terakhir itu tentang pendaftaran tanah. Nah ini nanti ke depan mungkin yang akan kita lanjutkan membahas ya, bagaimana kenapa harus ada pendaftaran tanah misalnya, karena untuk memberikan kepastian hukum gitu. Demikian Bapak Ibu dari saya, mohon maaf jika terlalu panjang mungkin pemaparannya. Selanjutnya saya serahkan kepada Mas Iqbal, moderator. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas pemaparannya, sangat menarik sekali bagaimana penjelasan secara komprehensif terkait dengan pengetahuan gambaran umum tanah ini. Mungkin Bapak Ibu ada satu pertanyaan terkait dengan persoalan tanah yang berada di Desa Argosari. Atau mungkin berkaitan dengan ini, dengan materi yang sudah disampaikan tadi, Mas Iqbal. Boleh juga, monggo. Monggo, Bapak Ibu. Terima kasih atas penjelasan. Sebelumnya kami mau sama saya dan RPD. Kalau di desa itu secara adat berbunyi tanah kahoy, tapi kalau di BPN itu kalau begini RPD. Yang mau kami tanyakan adalah tentang bagaimana cara mengakui atau pendaftaran yang berstatus tanah tersebut dan sekaligus yang berstatus tanah RPD. Itu mungkin yang kami ketahui sekarang ini tentang masalah dan kepemilikan tanah tersebut. Dan Assalamualaikum. Mohon maaf, suaranya agak menggema. Yang di sini tidak mendengar terkait dengan pertanyaan. Boleh dituliskan di kolom komentar untuk lebih jelasnya. Mas Iqbal, Oke, Bu. barangkali boleh diminta untuk mengulang sambil menunggu diketik ya, diulang barangkali kita bisa menangkap inti dari pertanyaannya. Monggo waktu dan tempat dipersilakan Pak untuk menanyakan. Halo. Ini yang mau kami tanyakan karena kita terdiri dari berbagai macam jenis tanah, yang pertama tanah gunung, tanah wilayah, desa, tanah yayasan, dan itu adalah tanah gigit dan tanah RPD. Kalau di desa kita itu berbunyi tanah apri. Nah, yang kita tanyakan bagaimana cara mendapatkan hak kepemilikan atas jenis tanah, terutama yang gigit dan yang tanah RPD tersebut. Karena
sudah berpuluh-puluh tahun menguasai oleh warga masyarakat kita yang ada di desa Argosari. Namun sampai hari ini warga dan kami sendiri terkesan untuk pertanyaan atas kepemilikan lahan tersebut. Pun main ngetok guys. Mungkin saya akan menjelaskan terkait dengan pertanyaan yang tadi, yaitu bagaimana cara mendaftarkan tanah GG dan RFE tanah Kapri, Bu. Baik, mungkin untuk apa namanya pertanyaan ini gitu ya, ini udah masuk ke teknis gitu ya. Nanti kami tampung. Jadi ini apa sifatnya lebih kepada monggo kira-kira apa saja yang apa namanya yang merasa kemungkinan gitu ya, banyak sekali permasalahan di desa yang dihadapi gitu, yang bisa disampaikan kepada kami. Tapi untuk menjawabnya ini akan apa namanya berjalan nanti mungkin materi-materi selanjutnya begitu, karena langsung masuk ke teknis begitu ya. Monggo mungkin ada pertanyaan yang lain lagi berkaitan dengan pertanahan. Atau mungkin Bapak maaf kalau mendekat ke apa ke laptopnya atau ke ininya sepertinya lebih jelas suaranya. Tadi Mas operatornya tadi sangat jelas sekali ketika mendekat ke ini. Jadi kalau pakai mic itu malah menggema gitu. Iki sama yang apa ya kan ngomongin Kak Lek Medis. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Saya mau tanya tentang pertanahan, mungkin apa termasuk ini status pertanahan yang dimiliki oleh negara seperti hutan lindung yang ada di desa kami. Itu ada beberapa tanah yang dikelola oleh perhutani. Jadi kami juga kepingin tahu seperti apa hak masyarakat dalam tanah tersebut, seperti tanah hutan lindung, tanah produksi, dan tanah yang dikelola oleh perhutani. Terutama itu sementara. Terima kasih. Baik, maaf Bapak namanya siapa? Mungkin boleh menyebutkan namanya dari. Nama saya Nanang Hendrianto, warga desa Argosari, asli. Terima kasih Bapak. Sangat jelas sekali, alhamdulillah ya. Ternyata kalau mendekat, monggo yang ini apa namanya sangat bagus sekali pertanyaannya, Pak Nanang. Terima kasih. Ini mungkin menjadi masukan bagi kami. Kira-kira materi apa saja yang mungkin nanti bisa kami sampaikan ke depan supaya langsung bisa menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Argosari. Desa Argosari. Monggo yang lainnya mungkin dua lagi boleh? Perekaman. Situ gas.
Ya, sebelumnya mohon maaf Bu, sedikit ada tambahan pertanyaan. Yang pertama, kami tadi sedikit tertarik tentang masalah sejarah tentang peraturan tentang pertanahan yang dimulai tahun 1945 di masa proklamasi, masa transisi, dan kebetulan tercatat di di slide tadi itu tahun 2021 adalah masa berlakunya tentang hukum agraria atau UU CK dan UU PA. Nah, di sini yang kami pertanyakan dan yang kami mohon sangat, karena pemberlakuan ini kita sudah jalan di tahun 2021, apakah bisa kami minta tentang undang-undang atau peraturan yang menyangkut yang berlaku pada tahun 2021 ini, yang menyangkut tentang hak-hak atas tanah bagi warga kita khususnya di Desa Argosari. Mungkin itu. Terima kasih Bu. Maaf Bapak, namanya siapa Pak? Ya tadi itu sudah Bu. Ya, tak kembali lagi. Nama saya Supriyadi Bu. Dan kalau di desa saya sekretaris desa. Terima kasih Bapak Sekretaris Desa Pak Supriyadi. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi ini tambah masukan lagi buat kami untuk memberikan. Maksudnya ini gini Pak, mungkin lebih ke arah dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini UU CK, apa sebenarnya dampaknya bagi berkaitan dengan tanah di desa, begitu ya Pak ya? Nanti ya lebih ke situ ya arahnya. Insya Allah nanti kami siapkan materi-materi yang berkaitan dengan itu, apa yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu, sehingga menguatkan peran Bapak Ibu semua dalam langsung membantu masyarakat begitu. Selanjutnya, monggo Mas Iqbal yang memandu gitu. Oh ya, monggo satu pertanyaan lagi, Bapak Ibu sekalian. Herlinda, kalau memang belum ada Bapak atau Ibu yang bertanya lagi, barangkali saya boleh merespon pertanyaan pertama tadi terkait dengan fair bonding. Monggo. Monggo. Gimana Mas Boleh, Iqbal? Boleh Mas Iqbal? Monggo dipersilakan. Baik, sebelumnya mohon izin saya Santi selaku tim penyuluh juga dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Tanpa bermaksud kemudian mengintervensi bagian dari Bu Herlinda, karena beliau senior saya, guru saya juga, saya sedikit merespon pertanyaan pertama terkait dengan bagaimana mekanisme pendaftaran atas tanah fair bonding. Ya memang kalau kita bicara tentang fair bonding itu secara terminologi dari bahasa aslinya itu maknanya adalah harga tetap. Secara eksplisit dalam aturan itu dikenal istilah fair bonding adalah ketika lahir Undang-Undang 72 tahun 58 tentang yang mengatur tentang pajak fair bonding untuk tahun 1957. Kemudian pada prakteknya lagi ada aturan-aturan lagi yang sifatnya adalah berasal dari putusan hakim. Di sini tertuang di dalam putusan Mahkamah Agung nomor 34 tahun 2007, istilah eigendom fair bonding itu digunakan untuk menunjuk suatu hak milik terhadap suatu tanah. Kalau kita bicara pengaturan sebelum UU PA, eigendom itu diatur di buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang sejak adanya Undang-Undang Pokok Agraria, segala ketentuan yang mengatur tentang tanah di buku kedua ini dihapuskan. Nah, kemudian ketika kita bicara ada UU PA, ada unifikasi hukum tanah, tidak ada lagi tanah hak barat, tidak ada lagi tanah hak adat. Jadi tidak ada yang namanya eigendom, hak erfa, hak obstal, tidak ada yang namanya tanah Grand Sultan, tanah Swapraja. Semuanya menjadi satu hak atas tanah Indonesia yang kemudian tertuang di dalam Undang-Undang Pokok Agraria.
Nah, pemerintah kita melalui instrumen Undang-Undang Pokok Agraria di aturan teknis pertama di di PP nomor 10 tahun 60 yang mengatur tentang pendaftaran tanah, memang diperkenankan pemilik atau pemegang hak atas tanah dengan hak barat atau hak adat ini melakukan konversi. Nah, konversi itu diberi jangka waktu untuk tanah hak barat, sebagaimana yang tadi Bapak contohkan fair bonding, itu adalah 20 tahun maksimal dari lahirnya UPA, sehingga kalau secara hitungan, harusnya konversi hak atas tanah barat itu berakhir di tahun 80. Sedangkan untuk hak tanah adat itu tidak dibatasi, kita boleh melakukan konversi. Nah, pada prakteknya seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwa secara existing saat ini tanah fair bonding itu masih ada. Nah, bagaimana kemudian mekanisme pendaftarannya, yaitu melalui konversi, tetap menggunakan mekanisme konversi, yang tadinya menggunakan PP 1060 sekarang diperbarui PP 24 tahun 97 tentang pendaftaran hak atas tanah, di mana di situ diatur proses konversi atas hak tanah yang berasal dari hak barat, termasuk agendum fair bonding, dapat langsung dilakukan konversinya sepanjang pemohon ini, pemohon yang memegang hak milik tadi, masih memiliki bukti, dokumen-dokumen pendukung, ya, dan belum beralih ke orang lain. Kemudian disupport atau harus didukung dengan ada peta atau surat ukurnya atau pembukuan. Sependek yang saya paham di Jawa itu ada yang namanya buku kerawangan desa. Nah, ini seperti menjadi buku Alkitabnya perjalanan tanah di desa, karena dari buku kerawangan desa ini kita bisa melihat, men-tracing tanah ini dulu dari miliknya siapa. Jadi secara singkat, bagaimana pendaftaran tanah fair bonding tetap melalui mekanisme konversi dengan kemudian menyertakan data dukung yang masih dimiliki. Barangkali begitu, Bu Herlinda, mohon izin mencoba merespon pertanyaan pertama. Terima kasih Ibu Santi. Ini justru melengkapi, mestinya materi saya tadi ada saya masukkan konversi di situ. Jadi ada link, ada missing link gitu ya. Gimana antara hukum tanah nasional masa transisi tadi ya, kemudian masuk UPA dengan hukum yang sebelumnya dengan hukum yang baru tuh bagaimana gitu, dan sampai saat ini masih ada. Nah, ini alhamdulillah, terima kasih ya Bu Santi yang sudah melengkapi materi kita hari ini. Bagaimana Bapak atau Mas yang tadi sudah bertanya, kira-kira apa terjawab apa belum ya yang pertanyaan pertama ini tadi ya? Monggo Mas Iqbal ininya. Monggo, mungkin ada tanggapan dari pertanyaan yang tadi dari Bapak Nanang. Apa sudah dicukupkan? Ya, terkait dengan kalau di kerawangan tidak tercatat atas nama pemilik kerawangan. Ya, Bu. Sedikit menyangka tentang masalah tentang dokumen administrasi yang berupa letter C atau kerawang desa. Memang di sini kami memiliki yang namanya peta kerawang desa terbitan tahun 1960 yang di situ tercatat riwayat-riwayat tanah tersebut milik siapa. Namun yang menjadi pertanyaan tadi itu ada jenis tanah itu GG dan tanah RVE itu
hanya masuk di peta Kerawang desa, cuman tidak berbunyi luas dan nama pemilik asal. Nah, sedangkan tanah tersebut itu dikuasai berpuluh tahun sampai sekarang oleh warga masyarakat desa. Nah, atas itulah yang menjadi pertanyaan kami di pemerintah desa untuk melayani warga kita terhadap hak kepemilikan tanah tersebut. Mungkin itu. Monggo, mungkin bisa dijawab sama Bu Herlin dan Bu Oh, Santi. nggih. Saya izin menjawab sesuai, sebenarnya ini masih lingkup ini ya materi tadi. Jadi menyambung dari apa yang disampaikan oleh Ibu Santi, tanah GG. Tanah GG ini saya sendiri belum paham gitu ya, dan RVG ini jenisnya apakah dia masuk tanah barat gitu. Mungkin ada. Jadi GG ini singkatan dari apa gitu, kemudian RVG ini saya juga belum paham, tetapi seandainya bahwa GG dan RVG ini mengacu kepada hak-hak barat gitu ya, bukan hak masyarakat adat atau pribumi gitu ya, maka mengacu kepada ketentuan tentang konversi tadi ya, konversi yang disampaikan oleh Ibu Santi, maka semestinya sejak tahun 80 ya, itu sudah menjadi tanah negara begitu. Jadi tanah-tanah ini menjadi tanah, ketika tidak didaftarkan, kan kalau misalnya tanahnya itu egendom, maka otomatis menjadi hak milik gitu ya. Misalnya tanahnya HRVA, misalnya otomatis menjadi HGU misalnya. Namun ini saya belum bisa menjawab dengan pasti karena masih belum paham gitu ya tanah EGG dan RVG ini apa. Tapi nanti insya Allah kami ini jadi PR kami untuk mencari lebih detail, lebih tahu lagi apa itu GG, jenis tanah GG dan RVG ini. Tetapi jika seandainya ini benar gitu, ini adalah bagian dari tanah, sebutan tanah dari hak barat, maka tanah-tanah itu menjadi tanah negara. Nah, ketika dia jadi tanah negara, kemudian ada masyarakat yang menguasainya gitu ya, maka selama tidak ada nama pemilik asal, kemudian luasnya juga tidak jelas gitu ya, maka sebenarnya masyarakat itu berhak untuk tanah itu untuk mengajukan pendaftaran menjadi hak milik misalnya. Nah, dengan bukti-bukti penguasaan itu tadi begitu. Jadi misalnya lebih dari 20 tahun sudah diduduki di situ, tinggal di situ, digarap di situ, itu bisa menjadi dasar untuk melakukan pendaftaran tanah begitu. Mungkin itu saja jawaban dari kami, atau bagaimana, apakah sebelumnya sudah pernah ada yang mencoba mendaftaran kemudian ditolak, Pak Nanang? Mungkin bisa menyampaikan, ataukah sampai saat ini masyarakat tidak berani melakukan pendaftaran atau mengalihkan atau apapun itu berkaitan dengan perbuatan hukum terhadap tanah yang diduduki karena jenisnya ini masih GG dan RVG, bukan tidak jelas ya siapa pemilik dan luasnya ini tadi, sehingga masyarakat tidak berani melakukan apa-apa, hanya terus melanjutkan turun-menurun begitu ya menempati tanah itu. Atau gimana Pak Nanang, yang terjadi saat ini seperti apa? Bu Herlinda boleh menambahkan sedikit ya sebelum kita kembali ke Pak Nanang. Hanya mempertegas saja jawaban dari atau respon dari Bu Herlinda. Memang harapan kami dengan adanya penyuluhan hukum ini, kami selain kami tidak dalam proses menggurui Bapak dan Ibu yang kami yakin jauh lebih paham kondisi permasalahan real terkait pertanahan di desa-desa, yang kami yakin ini merupakan fenomena gunung es. Hampir ada di seluruh pelosok Indonesia. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, di dalam kita memiliki yang namanya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang di dalam buku keempat itu mengatur tentang Friedwaring atau dalam bahasa kita disebut daluarsa. Nah, daluarsa ini ada yang menggugurkan hak, ada yang melahirkan hak. Yang menggugurkan hak itu misalnya jenengan hutang piutang, kemudian lupa menagih sampai 30 tahun,
maka setelah 30 tahun itu akan gugur hak kita menagih. Sedangkan daluarsa yang melahirkan hak adalah seperti yang disampaikan Bu Herlinda tadi. Ketika tanah itu diberikan batas karena itu tanah hak barat, memang diberi secara normatif hanya diberi jangka waktu 20 tahun, berakhir di tahun 80, maka seluruh tanah itu kembali menjadi tanah negara. Nah, bagaimana masyarakat itu kemudian yang secara nyata melakukan pendudukan di situ, penguasaan, menggarap dengan baik, kemudian secara terus-menerus dan tidak berpindah-pindah, maka terhadap beliau-beliau ini boleh menjadi subjek hukum pemohon hak atas tanah. Dengan tadi, walaupun misalnya tadi Bapak ngendiko, suratnya nggak ada luasannya, Bu. Suratnya tidak ada nama pemiliknya, Bu. Itu sudah tidak ada persoalan karena apa? Dia kembali menjadi tanah negara. Jadi ketika kemudian dia minta permohonan penguasaan, maka dalam hal ini nanti dalam proses selanjutnya akan ada pengukuran ulang dan semacamnya. Memang secara logika, makanya tadi saya mengatakan sependek pemahaman saya, buku Kerawangan Desa itu ya belum tentu dia bisa menjangkau ke sejarah tanah sebelum buku ini ada. Seperti itu. Jadi tetap boleh mengajukan permohonan hak tadi sepanjang yang bersangkutan itu bisa menunjukkan bukti bahwa memang yang bersangkutan itu dalam rentang waktu kurang lebih 20-30 tahun tinggal secara nyata di sana, melakukan pengurusan tanah di sana, pengurusan dan pemeliharaan tanah tersebut, maka dia boleh menjadi subjek hukum pemohon hak atas tanah. Begitu Bu Herlinda? Oke, terima kasih Bu Santi. Jadi makin lengkap ya pemaparannya, maksudnya responnya terhadap pertanyaan dari Pak tadi. Nah, juga ini mungkin nyambung ya dengan misalnya tanah yang di bawah penguasaan kehutanan misalnya ya, tanahnya itu tanah hutan lindung misalnya tadi, apa sih hak-haknya? Ya ini memang penting sekali diketahui gitu ya, karena tidak misalnya seperti tadi ya, tanahnya itu sudah dikuasai bertahun-tahun misalnya, maka lahir hak ya, jadi lahir hak untuk mengajukan permohonan hak itu tadi kepada kantor pertanahan misalnya. Namun di balik itu juga perlu kita ketahui bahwa tidak semua penguasaan itu bisa menjadi hak milik gitu ya, menjadi dasar. Karena ternyata juga harus diperhatikan status tanah gitu ya. Tanahnya ini apakah tanah negara bebas atau tanah negara tidak bebas. Nah, tanah negara tidak bebas itu salah satunya tanah yang dikuasai oleh pemerintah, misalnya hutan lindung gitu ya, tanah-tanah publik gitu ya, tanah-tanah yang sudah ditetapkan peruntukannya untuk hutan lindung misalnya. Hanya dikuasai misalnya diserahkan penguasaannya kepada perhutani begitu. Meskipun tidak digarap oleh perhutani, tetapi status tanah ini adalah tanah yang tidak bisa menjadi kepemilikan pribadi gitu ya, pemilikan perorangan. Sehingga mungkin bisa saja nanti mungkin lebih lengkapnya nanti ketika kita mengadakan lagi untuk materi selanjutnya ke depan, bisa kita akan mengupas misalnya hak-hak apa saja yang boleh diminta boleh ini oleh masyarakat gitu ya, boleh didapatkan oleh masyarakat gitu. Terus apakah bisa menjadi hak milik misalnya? Saya pengen jadi hak milik. Bisa sebenarnya, tetapi itu harus dikeluarkan dulu. Jadi di bawah kehutanan dikeluarkan dulu menjadi tanah apa ya disebutnya, ada istilahnya saya lupa. Ada kodenya gitu ya, singkatan apa ya, tanah apa ya? Lupa saya. Nanti dicari lagi, tapi saya pernah mendengar, membaca gitu bahwa status itu jadi tanah yang boleh dipakai gitu ya, boleh dipakai untuk umum gitu, bukan di bawah penguasaan suatu lembaga tertentu gitu ya, tanahnya itu. Jadi sehingga boleh untuk diajukan permohonan hak gitu. Ya mungkin itu saja dari saya.
apa namanya, nanti kita jadikan agenda kita, salah satunya mungkin kita membahas hak-hak atas tanah, maksudnya hak penguasaan terhadap tanah yang dikuasai oleh apa namanya, tanah hutan gitu ya, tanah yang statusnya tanah hutan gitu ya. Monggo Mas Iqbal selanjutnya bisa di. Terima kasih atas jawabannya Bu Herlinda dan Bu Santi. Mungkin ada yang bertanya lagi terkait dengan gambaran umum persoalan tanah. Monggo Bapak Ibu, jika izin ada yang ditanyakan. Monggo. Terima kasih Ibu. Mungkin saya kepingin memperjelas lagi pertanyaan saya tentang tanah di peruntukan tanah yang di hutan lindung. Nantinya mungkin bisa menjadi apa itu gambaran atau materi untuk jenengan ketika nanti bisa merapat ke kami bahwa seperti tanah yang dikelola oleh perhutani itu keperuntukannya. Jadi haknya tanah perhutani itu yang seharusnya itu seperti apa, kemudian tanah-tanah yang lain dikelola oleh perhutani itu yang seharusnya bagaimana. Mungkin itu yang perlu diperjelas. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Pak Nanang. Monggo Ibu bisa dijawab terkait dengan bagaimana sih hak dari perhutani itu sendiri untuk pemanfaatan hutan itu. Ya, terima kasih. Ini jadi saya mungkin tidak bisa menjawab, belum bisa menjawab secara detail gitu ya. Insya Allah nanti materi selanjutnya, jadi kita alihkan ke materi selanjutnya sehingga nanti bisa dipersiapkan materinya lebih detail begitu ya Pak Nanang dan Bapak Ibu semua, sehingga kita bisa dapat gambaran secara komprehensif gitu ya. Ini kan berkaitan dengan tanah negara, kemudian tanah negara yang tidak bebas gitu. Kemudian berkaitan dengan apa saja hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat terhadap tanah-tanah seperti ini begitu. Apa kriterianya misalnya yang menjadi tanah yang dikuasai perhutani ini, kriteria yang bagaimana yang bisa sebenarnya masyarakat mengajukan permohonan hak, misalnya hak penguasaan begitu ya. Kemudian bentuknya seperti apa begitu. Jadi dalam hal ini memang sangat diperlukan sekali pemahaman atau pengetahuan untuk ini sehingga apa namanya bisa minimalisir terjadi persinggungan begitu ya, atau kadangkala memang banyak sekali ketidakpahaman ini berujung kepada konflik atau permasalahan ya antara apa namanya semacam lembaga negara semacam perhutani ini, bahkan tidak jarang juga karena ketidakpahaman masyarakat sehingga masyarakat ini menjadi korban kita bilangnya. Kenapa? Karena tidak paham hak dan kewajibannya, batas-batasnya ya yang boleh dan tidak boleh dilakukan begitu ya Bapak Ibu. Sehingga ya ini insya Allah kami akan persiapkan gitu ya, salah satunya materi tentang ini, karena memang untuk masalah hak-hak masyarakat terhadap tanah yang dikuasai oleh kehutanan ya, Kementerian Hutan ini masuk lingkupnya, itu tidak ada pengaturannya di dalam UPA. Jadi yang memang yang tadi saya ceritakan itu misalnya hukum
hukum tanah nasional, di mana yang kita angkat itu yang kita pegang itu adalah UU PA, maka memang secara umum memang UU PA mengatur ya, maksudnya karena UU PA itu tidak hanya masalah tanah, tetapi bumi, air, jadi semua ya. Nah, tetapi untuk masalah tanah kehutanan ini tunduk kepada undang-undang kehutanan juga gitu. Hutan-hutan ini apa saja. Jadi memang ini juga menjadi sebenarnya permasalahan lintas sektor ya. Jadi ini sektor kehutanan juga semestinya memang ini masih menjadi masalah juga di pemerintah di pusat begitu Bapak Ibu. Tetapi tidak ini terus bergulir karena masih tarik menarik begitu ya. Berbagai kepentingan, jadi pihak kehutanan juga punya kepentingan untuk mempertahankan tanahnya, status tanahnya untuk tetap menjadi tanah kehutanan, karena masalah tanah ini untuk fungsinya sebagai hutan itu terus memang terancam gitu. Banyak sekali tanah-tanah hutan itu yang beralih menjadi kepemilikan pribadi misalnya. Ini kenapa bukannya tidak boleh, tapi sebenarnya untuk tanah dengan peruntukan hutan itu memang ada kepentingan nasional dan kepentingan negara, bahkan kepentingan dunia gitu ya. Jadi kalau misalnya tanah hutan ini semuanya yang untuk ditanami, khusus untuk ditanami hutan-hutan, pohon-pohon yang kayu-kayu yang memang diproduksi untuk yang statusnya tanah hutan gitu ya, itu kalau semuanya beralih menjadi pemukiman itu maka akan menjadi ancaman bagi negara bahkan dunia gitu. Sehingga untuk masalah tanah hutan ini juga kita bukan saja diawasi oleh pemerintah atau negara negara kita sendiri, tetapi juga bangsa luar gitu ya, orang-orang luar yang tingkatnya setingkat internasional juga ikut memantau begitu ya, bagaimana, karena Indonesia ini termasuk paru-paru dunia juga hutannya itu ya. Tapi ini dalam konteks apalagi misalnya hutan lindung misalnya, berarti kan ada perlindungan terhadap tanah itu untuk tetap fungsinya sebagai hutan lindung. Nah, nanti insya Allah materi yang akan datang kita juga akan menyampaikan misalnya hutan lindung itu kriterianya apa saja yang boleh dihaki, kemudian bagaimana dengan posisi perhutani misalnya ya, terus masyarakat terhadap perhutani gimana, kemudian lahan-lahan yang dikuasai perhutani itu yang mana yang boleh kita ajukan, yang bisa kerjasama gitu ya, karena ada juga yang saya pernah datang itu di desa Taji ya, masih masuk Jabung juga ya, saya pernah ngopi-ngopi ke sana misalnya, saya ngobrol-ngobrol itu ada kopi babinsa ya, mungkin Bapak Ibu sudah pernah ke sana begitu. Itu juga begitu, jadi dari perhutani itu adakan kerjasama, jadi di bawah pohon-pohon yang hutan itu ada batas-batas, mereka diberikan izin untuk menanami misalnya di bawah pohon-pohonnya itu misalnya untuk menanam kopi begitu. Nah, ini menarik sekali karena ini sangat dekat sekali dengan kehidupan masyarakat di yang sangat beririsan atau bahkan desanya itu berada di desa tanah yang statusnya tanah kehutanan begitu. Itu saja mungkin dari saya, Mas Iqbal. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Herlin. Mungkin akan dibuka sesi tanya jawab lagi, satu pertanyaan. Bapak Ibu, monggo yang ingin bertanya. Atau mungkin tidak mesti pertanyaan, bisa juga masukan untuk kami. Oke, terima kasih. Sebelumnya, Bu. Sebelumnya terima kasih yang setinggi-tingginya atas penjelasan yang diberikan, termasuk tentang tata cara, terus hak atas tanah yang berstatus mulai tahun 80 menjadi secara otomatis menjadi lahan milik negara, sehingga di situ ada potensi undang-undang tentang penguasaan yang boleh dilakukan. Namun yang kami harapkan, ini masukan aja Bu, yang kami harapkan yang pertama semoga pandemi segera selesai.
Amin. Saya- Ya. hal-hal seperti ini saya rasa sangat menarik sekali dan sangat tidak mungkin kita laksanakan untuk 1-2 kali karena terlalu banyaknya permasalahan tentang masalah pertanahan yang ada di desa kita, bahkan bukan tidak mungkin yang ada di wilayah Kecamatan Jabung juga itu banyak pula yang berstatus yang kami sampaikan tadi. Itu terutama yang menyangkut tentang tata cara pendaftaran atas hak tersebut, mulai dari awal itu jenjangnya kayak apa. Nah itu kami harapkan ke depannya ini akan lebih diperjelas lagi sehingga kita, desa kita, wilayah kecamatan dan wilayah kabupaten itu satu kesatuan, satu format, satu kesamaan atas pendaftaran hal tersebut. Mungkin itu masukan dari kami, Bu. Sekali lagi terima kasih atas penjelasan yang diberikan oleh para narasumber tadi. Sama-sama, Bapak. Bu Herlinda, mohon izin. Barangkali ini bisa menjadi sesi terakhir. Terkait dengan pertanyaan, ngapunten saya kurang tahu dari Bapak tadi yang memakai udeng terkait dengan tanah perhutani, nggih. Barangkali ini bukan jawaban yang komprehensif, tetapi saya bisa memberikan sedikit gambaran. Kalau kita bicara konflik kepemilikan tanah antara masyarakat di daerah itu dengan perhutani, itu sejatinya tidak hanya terjadi di Desa Jenengan. Di Malang pun banyak, di area lain, di desa lain di Malang pun banyak. Dan ini problem ini dimulai sejak bahkan zaman penjajahan Belanda dulu. Karena kemudian problemnya adalah secara existing masyarakatnya menempati area tersebut secara turun-temurun. Tetapi di sisi lain pemerintah melalui lembaganya, entah itu produknya dari BPN dan semacamnya, menerbitkan surat izin untuk memanfaatkan lahan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Nah, ini adalah dua hal yang berpotensi konflik. Ada masyarakat yang menempati, tetapi secara normatif negara memberikan instrumen norma dalam bentuk izin pemanfaatan lahan. Di banyak kasus malah masyarakatnya yang membayar SPPT, PBB, dan semacamnya terhadap lahan yang ditempatinya. Bukti pembayaran pajak dan penempatan lahan secara fisik yang sudah turun-menurun ini, dilakukan secara turun-menurun ini dapat menjadi alat bukti masyarakat untuk mengklaim kepemilikan tanah tersebut. Tetapi di sisi lain juga perhutani mengklaim juga tanahnya tersebut menjadi miliknya berdasarkan peta. Nah, status hak atas tanah penduduk desa dalam kawasan hutan perum perhutani atau KPH ini, kalau kita singgungkan dengan peraturan Presiden nomor 86 tahun 2018 tentang reformasi agraria, di mana semangatnya aturan ini adalah pemerintah ingin menata ulang penggunaan tanah ini dikembalikan untuk kemaslahatan masyarakat. Di situ dikatakan tidak dapat didaftarkan sebagai hak milik oleh masyarakat. Nah, ini menjadi blunder lagi. Hal tersebut berdasarkan pada ketentuan peraturan tersebut yang memiliki semangat untuk melakukan penataan kembali struktur penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat. Sehingga jalan tengahnya adalah kepemilikan hak atas tanah dapat diperoleh oleh masyarakat apabila Kementerian Kehutanan melepaskan tanah tersebut dengan mekanisme tukar guling. Begitu, Bu Herlinda. Ini belum komprehensif, tapi setidaknya memberikan gambaran bahwa problem antara kepemilikan tanah adat dengan klaim daripada pihak perhutani ini tidak terjadi hanya di desa bapak-bapak sekalian ini. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Santi. Alhamdulillah sudah melengkapi meskipun memang seperti yang disebutkan bahwa ini belum lengkap gitu ya. Artinya ini semakin menarik nanti ketika kita akan membahas khusus masalah ini begitu. Betul sekali. Jadi
BPN tidak akan memberikan hak kepemilikan ya, apakah hak milik, apakah HGU gitu ya kepada masyarakat selama status tanahnya itu masih di bawah Kementerian Kehutanan misalnya. Jadi tanahnya itu untuk, padahal sebenarnya begini ya, mungkin yang menjadi bingung masyarakat juga, heran juga gitu ya. Karena tanah-tanah perhutani ini kan banyak juga yang sudah lama tidak digarap gitu ya. Jadi tanah-tanahnya itu sudah bertahun-tahun diterlantarkan begitu. Tapi kemudian masyarakat memanfaatkannya begitu ya. Namun ketika akan didaftarkan, perhutani lagi-lagi akan mempertahankan tanahnya itu gitu. Jadi sebenarnya ketika dia dikatakan tanah kehutanan, apakah fisiknya benar-benar seperti hutan atau dimanfaatkan untuk nanam hutan, ataukah yang akan pegang itu kenyataannya, misalnya bahwa di sini tanahnya memang status tanahnya tanah kehutanan, misalnya perhutani, tapi sudah masyarakat, sudah pemukiman misalnya begitu ya. Nah ini menjadi permasalahan tersendiri dan BPN itu banyak sekali kasus seperti ini dan diperjuangkan. Ada sebagian yang berhasil, misalnya dikeluarkan dulu dari status kehutanannya ya, jadi menjadi hak penggunaan lain kalau nggak salah, HPL apa ya, ya semacam itu ya. Jadi tanahnya itu jadi bebas sehingga boleh diajukan permohonan hak. Itu saja mungkin dari saya, Mas Iqbal. Ini menjadi dicatat ya, kita catat semua, insya Allah apa-apa yang menjadi permasalahan Bapak Ibu. Nanti juga kita lebih sifatnya dialog Bapak Ibu, apalagi kalau seandainya pandemi ini sudah mulai reda, ini akan lebih menarik lagi, betul kata Bapak tadi, yang bahwa kita ketemu langsung gitu ya, berhadap-hadapan itu lebih mencair gitu ya. Kalau ini terkendala, banyak sekali kendalanya karena tidak jelas gitu suaranya. Ya, itu saja dari saya, Mas Iqbal. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Herlin dan Bu Santi atas jawabannya. Mungkin ada saran terhadap kami ataupun pertanyaan lagi. Monggo, Bapak Ibu. Oh. Sama. Cukup. Mungkin sekian dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, para peserta yang telah hadir. Foto bersama dulu mungkin Bapak Ibu. Ya, mungkin sesi foto. Iya. Sebentar. Ini. Oh iya, gini. Kalau mereka itu turun itu. Asik Bang, turun. Baik, satu Bapak Ibu, kita mulai foto saja ya. Langsung aja ya, Mas. Mari Bapak semuanya. 1, 2, 3. Terus dari peserta semuanya. Sebentar. Nah, 1, 2, 3. Ya. Sampun. Terima kasih. Pak Arifin dan Bapak Ibu semua, terima kasih banyak. Sama-sama. Sampai jumpa lagi ya Bapak. Oh iya Bapak Ibu, jangan lupa isi presensi nggih. Siap. Langsung diakhiri ya, Mas. Ya.